Apsifor menyimpulkan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diduga mengalami burnout berat atau kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung lama. Apsifor menilai beban tugas ADP sebagai diplomat dan pekerja kemanusiaan yang sering menangani WNI dalam situasi krisis menuntut empati, kepekaan emosional, dan ketahanan psikologis tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memicu compassion fatigue atau kelelahan karena kepedulian. Analisa psikologis juga menunjukkan ADP cenderung memendam emosi negatif dan tidak mengekspresikan tekanan secara terbuka sehingga sulit mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Riwayat pencarian layanan kesehatan mental secara daring sejak 2013 hingga 2021 menjadi indikasi korban telah menyadari kondisi tersebut, namun belum mendapatkan penanganan optimal. Apsifor menegaskan kondisi kejiwaan ADP tidak dapat dijelaskan dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil akumulasi faktor personal, sosial, dan struktural yang kompleks. Ya, terima kasih masih bersama kami di One on One. Ini saya masih bersama Pak Arianto Sutadi. Pak, ini tadi segmen sebelumnya saya sempat bertanya, kenapa sih polisi dalam rilis kemarin tidak menyebutkan motif ya? Iya, itu kira-kira kenapa Pak ya? Kalau misalnya betul sudah ada dari para ahli yang membeberkan satu persatu itu adalah akhirnya kesimpulannya bahasa gampangnya itu bunuh diri lah kalau bahasa masyarakatnya ya. Itu kalaupun benar bunuh diri, tapi nggak ada motifnya. Nah kemarin kalau saya lihat ya dari press release maupun dari diskusi saya di TV yang saya lepaskan, saya kalau diskusi juga ketua asosiasi psikologi forensik ya, itu kan, itu dijelaskan oleh justru dari ahli itu asli. Kan tadi saya sampaikan, polisi ketika menjelaskan segmen-segmen itu tidak dijelaskan oleh diri Primum. Yang menjelaskan adalah masing-masing sesuai bidangnya. Nah mengenai motif ini kemarin itu saya menyerapnya yaitu dari penjelasan daripada ahli psikologi ini mengatakan begini, kita bisa menganalisis kondisi jiwa dari orang ini 10 tahun yang lalu gini dan dari kita mengambil dari data-data dari komputernya dan sebagainya itu memang dia itu dulu pernah konsultasi dengan ini dan itu kita simpulkan bahwa dia itu dulu ada masalah mengenai itu gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini seorang yang memang sangat banyak baik dengan pergaulan disenangi orang banyak dan sebagainya gitu ya. Tetapi di sisi lain dia punya ketahanan yang lemah untuk kalau ada terjadi suatu tekanan yang mendadak gitu. Dia ngomongnya gitu. Jadi itu kan motif kan. Jadi motifnya kemarin tuh hilang itu karena pasti patut diduga dia tuh kena suatu tekanan yang peristiwa yang sehingga menimbulkan beban dia tuh sangat berat gitu. Nah ini kan masih ngambang nih Pak. Motifnya apa? Bisa ditafsirkan mungkin ya. Kalau orang-orang bilang wah ini karena dia di luar negeri, apalagi dulu menangani TPPO, mungkin dia jadi target ini kan bisa juga dia dikejar-kejar gitu kan. Tapi kalau itu kemudian kalau dia kemarin itu dibuntuti, dia kan lihat-lihat itu mungkin dibuntuti. Tapi kok ada rekaman yang di bawah itu yang dia dengan tenangnya buang sampah. Nah itu kan jadi terpatahkan untuk itu gitu. Tapi kemudian yang berikutnya ada temuan yang dari ada foto-foto itu tadi yang tadinya nggak terungkap, kemudian ada kan bisa ditafsirkan juga shock karena itu kan dia pikirnya gimana ya nanti padahal besok ini saya sudah mau berangkat sana, wah saya pikir-pikir ya itu kan tekanan yang berat sekali sehingga dia itu jadi satu motivasi gitu. Itu mungkin juga ada kemungkinan kalau memang itu tadi ada takut dari ancaman daripada ini pihak keluarganya ini gimana saya ngelari nggak bisa apalagi dulu sudah punya potensi seperti itu dia mungkin akhirnya memilih jalan yang itu. Kurang lebih yang bisa saya terangkan cuman dari penjelasan mengenai motif itu tadi dan penyidik dalam hal ini nggak bisa menggali Pak motif itu kecuali ahli psikologi itu yang bisa mengambil motif itu gitu. Meskipun tapi kalau misalnya Bapak misalnya ngeliat nih, itu kan yang dipakai adalah 10 tahun yang lalu, bukan yang terbaru ya, itu kan 10 tahun Pak.
Sementara orang itu kan dalam jangka waktu 10 tahun kan bisa karena konsen dan sebagainya kan bisa berubah tuh mental seseorang kan. Itu kemarin ditanyakan juga di tempat yang lain. Yang ngomong gitu tuh Pak ahli psikologi Pak. Betul. Yang mengatakan bahwa dia 10 tahun gini itu penelitian dia bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak ecek-ecek menelitinya. Kalau ahli psikologi itu kan dia punya ilmunya sendiri-sendiri Pak. Parameternya itu sendiri-sendiri itu. Makanya dia kemarin ada yang tanya, kalau 10 lagi masa nggak berubah? Nah, tapi ahli psikologi ngomong gitu Pak. Ya ini kita menyimpulkan daripada penelitian yang ilmiah. Itu adanya kayak gini kan, dia kan mengatakan kayak gitu. Mulai daripada latar belakangnya, kecenderungannya, kemudian sampai pada faktor pemicunya itu. Itu pun kami juga tidak bisa vulgar gejalanya yang maksimal mendekati kebenaran kayak gitu. Itu kurang lebih kayak itu. Meskipun kemarin dari ahli satu sama ahli lain kan memunculkan tafsir yang berbeda-beda ya. Dari psikologi forensik mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah iya karena pernah punya rekam jejak tadi yang mungkin secara kementalan bla bla gitu. Tapi dari segi forensik tadi yang otopsi gitu kan ada juga menemukan luka memar di sebagainya itu. Ada bekas benda tumpul begitu kan. Artinya kan ini betul masing-masing ahli punya keahlian masing-masing tuh ya. Jadi mungkin dari sisi yang forensik itu jadi dasar masuk ke sana. Kalau ini boleh saya bisa menerangkan dari pemahaman saya. Bagaimana Pak itu? Karena saya kan kebetulan saya waktu itu hanya jeli sekali karena saya mengamati betul press release itu Pak. Sampai pertama sampai selesai. Cuman yang belakang saya nggak ngikuti. Nah, perbedaan itu tadi ya Pak ya. Kan di satu sisi itu dari awal dulu dikatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dulu Kapolsek ngomong gitu ya. Dulu saya pikir wah ini terlalu vulgar sekali ngomong gitu. Ternyata kemarin dijelaskan oleh ahli patologi, Pak. Histopatologi itu mengatakan Pak bahwa itu ada terjadi ya luka-luka yang luka-luka fraktur itu ya. Di gigi sini Pak. Di dalam, di gusi dan sebagainya. Terus ininya menham lebam katanya gitu ya di mukanya itu. Terus kemudian ada luka-luka di sini, luka-luka ini. Kan gitu kan? Tapi tidak ada luka dari luar Pak. Bukan kekerasan dari luar itu. Dia mengatakan gitu. Jadi kesimpulannya ya kalau saya waktu itu saya bisa membayangkan gimana ya. Ini luka orang gini itu Pak, itu menahan orang sakit kan. Luka-luka yang di sini itu menahan orang sakit. Kalau kita lihat di film-film kan kadang-kadang kan orang mau melahirkan suruh gigit itu kan gitu, supaya nggak luka itu. Itu jadi bisa disimpulkan bahwa dia ketika dia dengan caranya itu sehingga itu kan nahan sakit itu. Itulah terjadi luka di sini. Tapi ada yang menafsirkan bahwa itu tadi lukanya di ini luar karena itu kan. Itu kan karena nyatanya itu nggak ada dari luar, luka dari luar Pak. Tapi ada juga yang nyangkal kemarin diskusi, Pak kalau memang itu Pak sendiri kan dia kan masih berantakan anunya gitu saya bilang. Ya saya pikir begitu ada pengumuman Pak bahwa itu dia kan pertama kali dulu kita pikir kan dililit itu. Kalau dililit itu kayak saya pikir ya masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa bernapas kan gitu. Apalagi para ahli psikologi itu mengatakan bahwa kalau ada dia gejala kelainan gitu tuh biasanya dia nggak nutup semuanya gitu kan. Tapi itu kan aneh itu. Tapi kemarin betul disebutkan ada ditutup plastik. Kan itu temuan itu kan diumumkan belakangan. Tidak dimulung. Nah, begitu ditutup plastik, saya sendiri ya Pak menyimpulkan bisa membayangkan Pak, saya pernah lihat di film itu Pak. Jangankan itu Pak, bayi itu Pak hanya kelupaan gitu aja langsung meninggal Pak, langsung ini kan. Sama juga dengan kita kan. Kalau kita tuh menutup pakai plastik itu Pak, itu nggak tempo lama bisa ini Pak langsung hilang kan gitu kan. Itu jadi kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi penjelasan perbedaan antara itu, perbedaan antara psikologi forensik sama itu tadi, itu kalau saya sih menyimpulkannya gitu. Jadi dia luka-luka itu ya karena pada proses ketika dia akan meninggal itu bisa terjadi kayak gitu ya gitu. Bukan karena dia nahan sakit misalnya, karena mungkin ya kita boleh namanya, kita bukan menuduh ya, tapi sama-sama kita menduga-duga. Mungkin dia tangannya ada yang megangin gini, terus di sini, terus sambil di ini dia nahan sakit, tapi nggak bisa ngelawan. Mungkin juga nggak Pak? Kan di dalam lukanya, bukan dipukul ya? Nggak dipukul ya, memang semuanya gitu. Kan misalnya di ini terus dia nahannya di dalam kan ada kemungkinan juga kan? Ya,
saya nggak bayangkan gitu, karena ketika saya membayangkan itu kan saya udah terpancing dari kesimpulan bahwa tidak ada orang lain. Kan karena sudah disebutkan tidak ada orang lain dan tidak ada luka dari luar. Kalau ada orang lain ya Pak, pasti ada luka lah dari. Terus kemudian katanya, kemarin saya tanya atau di sininya tidak bekas cakaran tidak ada. Biasanya kalau orang ya Pak itu kan bekas cakaran itu pasti ada lah, kesempatan untuk itu pasti ada. Nggak ada bekas apa katanya di krimum ya, itu tidak ada bekas-bekas apa ini maupun kulit orang lain gitu. Kalau seandainya dia itu dibunuh gitu kan. Nah, dari itu disitulah penyidik berkesimpulan bahwa memang itu prosesnya ya tidak ada orang lain itu tadi, menguatkan asumsi dia barang itu. Kalau dari versi penyidik mungkin, tapi dari versi warga yang ini kan mereka jadi jeli mencari-cari. Dalam hal misalnya kalau tidak ada orang lain misalnya masuk, lalak bannya sisa itunya mana gitu. Kemarin di ini kan itu lebih tebel, orang mereka ngomongnya itu memang baru gitu kan. Karena harusnya ada sisa. Iya. Misalnya itu di mana kan? Sayangnya saya waktu itu saya nggak ngelihat ya Pak. Bayangan saya ya waktu itu Pak ya. Yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa ada di situ. Kalau tadinya dililit Pak, kan kemudian dibuka kan? Itu mestinya barang bukti juga. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya Pak. Kan sisa kan tidak semua satu itu habis. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya. Kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu, ini Pak barang buktinya bahwa pelapan yang sudah dililitkan ini sekian meter, ini sisanya yang dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihatkan kan cuma foto bahwa itu masih lengkap, sementara yang bekas dipakai tidak ada. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang dibungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita dililit itu ujungnya kayak apa? Dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting lah, guntingnya mana? Gitu kan. Kalau dia ditarik kan nggak mungkin kan gitu. Itu kan Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar Pak. Di samping apa tuh curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan ketidaktahuan mengenai itu tadi, kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis berbetan itu mana kan gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini mestinya kayak gitu. Jadi orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu. Nah, tambah lagi satu lagi Pak yang saya agak masih ragu gitu ya. Dan mungkin yang lain juga ragu. Ada publik ragu itu mengenai sidik jari itu Pak. Kan dia dikatakan sidik jari itu hanya korban satu itu. Tapi kalau salah waktu itu sempat ada kata beberapa DNA kan kalau yang ngomong DNA itu di krimumnya mengatakan DNA gitu. Saya nggak ngerti itu apa di mana yang benar, apa dua-duanya benar apa nggak salah, atau karena waktu itu yang ahli sidik jari yang ngomong ahli sidik jari. Kalau DNA itu setahu saya bukan ahli sidik jari, itu ahli DNA khusus ada. Mestinya yang cerita waktu itu dia nggak ada kesempatan yang ahli DNA itu nggak menceritakan. Jadi saya nggak ngerti itu. Jadi itu perbedaan mengenai penafsiran itu. Tapi saya yang agak bertanda tanya juga gini, oleh ahli sidik jari kan hanya korban gitu. Padahal kan ketika dia meninggal kan dibuka oleh itu. Dan yang buka itu pakai apa? Pakai sarung tangan apa enggak kan? Saya nggak perhatikan tuh. Tapi saya pikir ya seorang yang tadinya buka dan dia tidak tahu apa-apa, nggak akan mungkin dia pakai sarung tangan dulu supaya ini ketika kalau alamiah kan apa adanya kan. Berarti harusnya di pintu-pintu tuh ada sidik jarinya. Nah, kemarin kan tidak disebutkan itu juga menjadikan suatu pertanyaan pasti. Nggak mungkin di situ tuh hanya ada satu sidik jarinya itu korban, pasti ada sidik jarinya, apalagi siapa yang dari kompolnas yang masuk ke situ tuh dia nambahin sidik jari apa enggak. Itu kayak gitulah, itu kemungkinan pertanyaan itu masih banyak Pak, karena memang di celah-celah yang dianggap maksimal itu tadi menjelaskannya juga tidak semua bisa sampaikan karena itu tadi ada saringan-saringan itu. Jadi akhirnya terkesan bahwa Polda Metro Jaya itu sengaja mengunci
dengan kata-kata kematian ADP ini tidak tidak ada unsur pidana dan tidak ada orang lain. Kalau salah istilahnya itu bukan mengunci, Pak. Itulah kata-kata yang paling bisa disampaikan oleh itu Pak, dipilih itu Pak. Kata-kata itu tidak ditentukan gitu aja. Itu sudah dirundingkan oleh para yang ikut gelar itu, kata-kata mana yang paling tepat supaya itu manusiawi gitu ya. Baik. Nah, itulah Bapak, bahasa hukum. Poinnya sebelum rilis kemarin berarti para ahli ini pantesan itu menunggu cukup lama ya. Sudah dibuka di televisi Ya, itu Pak. Berjam-jam berarti ada perundingan dulu berarti sebelum itu Pak ya. Nah, kenapa dirunding? Jangan jawab dulu Pak. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Dialog saya akan lanjutkan lagi usai jeda.